Halo, selamat malam. Hai. Malam, Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam. Berarti suara saya sudah masuk. Oke. Selamat datang di pertemuan ke-13, di mana kita di minggu kedua Januari kita sudah AS. Oke. Kita kemarin di pertemuan 11 kita sudah ngobrolin soal Group Decision Support System. Oke. Seharusnya kita ngobrolin sesuai dengan RPS ya, kita harusnya ngobrolin soal metode Borda. Metode Borda adalah salah satu metode dalam Group Decision Support System. Jika kalian tertarik, kalian bisa googling itu mengenai metode Borda. Tapi di pertemuan kali ini, saya akan komplement, saya akan ganti terhadap metode-metode DSS lainnya yang MADM, yang kalian bisa gunakan dalam TA gitu. Karena seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, pertemuan 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 nggak saya hitung. Itu sudah cukup umum untuk kalian gunakan dalam TA. Jadi sebenarnya metode itu sudah terlalu umum sehingga biasanya dosen-dosen pembimbing yang kalian ajukan judul itu tidak menerima lagi judul itu ketika kalian pengen lulus dari Sticky menggunakan metode tersebut. Oke. Jadi pertemuan kali ini penting karena kita akan ngomongin beberapa alternatif judul atau topik TA yang kalian bisa ambil. Oke. Kemudian di sini saya tawarkan dua opsi. Oke. Yang pertama, kalian itu bisa lulus dengan cara konvensional dalam DSS, yaitu kalian bisa membuat TA seperti biasa, terus kalian itu membuat perhitungan secara manual, kemudian kalian implementasikan di perangkat lunak. Itu opsi yang konvensional yang mungkin juga kalian bisa gunakan. Tapi tetap modalnya harus coding. Oke. Opsi kedua, kalian bisa lulus kemungkinan besar tanpa coding. Ada harapan kalau kalian itu lemah seperti saya, contohnya saya nggak bisa coding, jadi kalian bisa lulus tanpa coding. How? Itu kalian harus mengambil penelitian di bidang data science. Data science apa? Jadi data science itu ya rata-rata kalau saya gampangnya ngomong itu salah satunya adalah data mining, kemudian ada AI di situ, dan juga salah satunya ada DSS. Oh, jadi kayak gitu. Bisa nggak saya lulus TA tanpa coding, Pak? Seharusnya bisa. Seharusnya bisa, karena istri saya sendiri lulus S2 DSS nggak pakai coding, pakai Excel doang, nggak pakai coding. Jadi telaahnya lebih banyak. Cuma ya emang konsekuensinya datanya akan lebih banyak, pengujiannya lebih banyak, gitu. Tapi nggak coding, lumayan kan? Oke. Karena selama ini kan masih hampir 99% kalian diminta coding. Tapi kalau di data science ada kemungkinan kalian tidak coding. Okay. Bagaimana caranya kalian tidak coding? Yang pertama kalian itu yang saya sarankan adalah komparasi metode. Jadi misalkan kalian itu implementasikan metode A dibandingkan dengan metode B gitu. Itu uji dari beberapa segi, itu kalian akan bisa dapatkan hasil kajian bahwa dalam studi kasus X gitu, ternyata metode A lebih baik daripada metode B atau sebaliknya. Itu harapannya. Itu temuan yang harusnya kalian dapatkan ketika kalian pengen menggunakan DSS tanpa coding. Kayak gitu intronya. Jadi kalau misalkan kalian, aduh Pak, saya males coding, saya nggak bisa coding, saya juga bukan anak IT gitu. Salah satu jawabannya kalian bisa lulus pakai DSS tanpa coding gitu. Jadi kalau kalian tertarik, kalian coba apa yang kita akan obrolin. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, saya skip ya metode Borda. Sekali lagi saya skip metode Borda. Kalian bisa googling itu, tapi kita akan ngobrolin metode yang TA-able dari pertemuan sekarang, pertemuan minggu depan gitu. Itu metode yang jarang. Jadi kalau misalkan kalian pengen goal di apa namanya di DSS sebagai calon kalian judul TA, itu kalian bisa ada dua cara untuk mengajukan modulnya gitu. Yang pertama adalah modul yang jarang digunakan atau modul yang baru. Itu ya pilihannya. Kalau misalkan
apa namanya modelnya jadul, kemudian yang menggunakan dalam penelitian udah sering itu biasanya diminta ganti metode gitu. Yang saya sering lihat kayak gitu. Oke. Kalau kita lihat di pertemuan sebelumnya itu kita saya sudah jelaskan bahwa kita dari pertemuan 4 itu ada WP, ada SO, ada AHP, ANP, Topsis, Elektre, dan Promite. Itu ya, pertemuan 4 sampai pertemuan ke-10 itu sudah sangat sering dilakukan baik itu telaah ataupun implementasinya, sehingga kalian itu membutuhkan metode-metode yang lebih baru. Oke. Saya hanya ingin mengenalkan metode-metode yang saya pribadi itu bisa gitu. Kalau ada banyak metode, kalau saya nggak salah itu ada hampir ribuan metode yang ada di dunia ini yang diciptakan dari dulu sampai sekarang, ribuan apa ratusan ya, banyak pokoknya. Saya akan mulai dari apa namanya metode-metode yang saya bisa secara pribadi saya bisa. Ini mungkin beberapa di antaranya, coba saya share screen. Jadi saya akan tunjukkan metode yang saya bisa, supaya nanti kalau misalkan kalian pengen tahu, oh saya pengen tahu dong apa saja, Bapak bisa bantu apa nih sama saya. Oke, jadi yang pertama gitu saya punya metode ARAS. Namanya metode ARAS, hasilnya itu kayak gini. Ini harusnya di tabel, nggak muncul. Ada grafik maksudnya. Oh, ada grafik yaitu, jadi ini metode ARAS hasilnya seperti ini, sistem pengerjaannya 1, 2, 3, 4 tahap sampai pemeringkatan. Kemudian ada metode Kopras, itu 5 tahap sampai pemeringkatan. Kemudian ada CPI, ini 3 tahap, sangat sederhana sekali, tapi biasanya ini nggak dipakai dalam TA. Kemudian ada metode EDAS, ini cukup beribet gitu, lumayan levelnya. Ini harusnya ada 5 tahap. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 tahap. Ada metode Elektre, saya tidak sarankan karena perhitungannya ribet banget. Oke. Concordance itu, ribetnya, entah apa itu. Susah. Kemudian ada metode Mabak, ini hasilnya bisa minus loh. Untuk Mabak, ini ada 5 step juga. 5 step, polos, distance border. Kemudian ada Marcos, ini ada 4 tahap, hasilnya seperti ini. Ini juga saya suka karena ini adalah metode yang sangat baru, 2018. Saya diberikan langsung sama researchernya untuk membantu mengembangkan di sini, dan ini masih sangat terbuka sekali karena masih banyak orang yang belum mengembangkan ini di Indonesia, sehingga nanti kalau kalian tertarik mengembangkan metode murah, kalian bisa jadi pionir loh. Jadi orang yang pertama, Marcos gitu. Ya, metode ini kayak gini hasilnya, 4 step, tidak begitu ribet, tuh polosan gitu doang. Oke, maut. Jadi ini metode yang cukup lawas juga. Ini ada 3 step, tapi ini ada perhitungan pakai LN sama Euler value gitu, sama marginal utility score gitu. Tidak begitu sulit, dan ini juga saya dapat hibah nasional lumayan ya. Terus ada metode MFEP, ini metode yang cukup sederhana juga, 3 step, biasanya tidak dikembangkan, tidak terlalu mudah mungkin. Nah, ini metode murah, ada 4 step, ini akan kita pelajari untuk pertemuan sekarang. Ada metode SMART, ini 3 step, cukup mudah. Topsis, udah kemarin. Vicor, ini saya tidak sarankan karena agak sulit dalam pengujiannya. Kemudian ada WASPAS, adalah metode yang keren tanpa harus bersusah payah, di mana jauh ya. Okay. Jadi metode WASPAS ini adalah setengah SAW ditambah setengah WP, jadi udah beres kayak gitu. Selanjutnya ada WP sama SOP. Oke. Itu metode-metode yang bisa, yang saya bisa. Jadi ada banyak metode yang kalian bisa pilih selain dengan SO, WP, AHP, ANP, Topsis, Elektre, Promite. Jadi masih banyak sekali metode di luar sana yang lebih baru dan kemudian baru dikembangkan, sehingga
masih jarang dikenal sehingga memungkinkan kalian untuk ngulik di situ. Gitu. Jadi menelaah di situ. Gitu. Bisa kalian kembangkan jadi software, bisa kalian juga telaah bagaimana akurasi ataupun bagaimana efisiensinya seperti apa gitu, itu masih mungkin possible banget gitu. Apalagi metode yang baru-baru. Dan tidak menutup kemungkinan sebenarnya bahwa metode baru itu bisa lebih akurat, bisa lebih mudah gitu. Jadi lebih memudahkan kita. Jadi jangan takut kalau misalkan kalian itu tidak bisa coding, ini adalah jawabannya. Oke. Selanjutnya kita coba mengenal metode Mura. Saya akan jelaskan sedikit tentang metode Mura, saya jelaskan tahap-tahapnya dan kemudian kita demo perhitungan seperti biasa. Kita akan buat perhitungan bab 3 TA kalian dalam jangka waktu 5 menit. 5 menit. 5 menit menuju seminar proposal. Kagak canda. Oke, kita mulai dengan Mura. Oke. Mura itu Mura itu adalah multi-objective optimization on the basis of ratio analysis. Jadi namanya cukup panjang, saya hampir tidak hafal kepanjangan dari Mura. Saya bilang murah-murah aja ya. Sistem multi-objektif yang mengoptimalkan dua atau lebih atribut yang saling bertentangan, jadi cost benefit juga gitu. Kemudian Mura memiliki tingkat fleksibilitas dan kemudahan untuk dipahami dan memisahkan bagian subjektif dari suatu proses evaluasi ke dalam kriteria bobot keputusan dengan beberapa atribut pengambilan keputusan. Jadi seperti yang saya bold itu bisa mengoptimalkan, fleksibel dan mudah. Serius, mudah kok. Oke. Kemudian memiliki tingkat selektivitas yang baik karena menentukan tujuan dari kriteria bertentangan. Jadi ada selektivitas yang bagus ya, ada cost benefitnya. Kriteria dapat bernilai cost ataupun benefit, kemudian murah ditetapkan melalui permasalahan. Ada ekonomi, manajerial, konstruksi, ataupun proyek. Jadi banyak segmen yang sudah dibahas di murah. Metode ini ditemukan di tahun 2004. Itu lumayan ya. Tapi nggak setua So sama WP juga ya. Tuh. Kelebihan murah ini ya saya bold itu adalah sederhana, stabil dan kuat gitu. Dan sederhana ya, jadi sederhana. Metode murah memiliki hasil yang lebih akurat dan tepat sasaran. Lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Kembali sederhana. Jadi ini metode yang cukup mudah dan bisa kalian implementasikan dengan seharusnya lebih mudah diimplementasikan baik dengan web gitu misalkan. Kalau kalian pengen, Pak, saya pengen coding pengen coding deh, Pak, gitu, kasih saya metode yang sederhana dong, Pak. Saya kasih murah pasti. Salah satunya. Jadi maksudnya able banget. Oke. Nah, ini adalah prosedur murah. Biasa pertama menentukan kriteria, membuat matriks keputusan standar banget seperti biasa. Selanjutnya kita punya prosedur untuk normalisasi. Nah, prosedur normalisasi yang kalian sudah kenal pada AHP sama SOW, AHP sama pada WP dan SOW, itu adalah kalian ada kondisi cost benefit yang kemudian kalian itu akan hitung pada kondisi normalisasi. Namun pada murah tidak seperti itu. Karena pada murah itu dikerjakan cost benefitnya pada alternatif terbobot gitu, pada normalisasi alternatif terbobotnya yang ada perhitungan cost benefit. Oke. Jadi metode normalisasi murah itu apa namanya? Tidak ada cost benefit ya, di standar semuanya kayak gini. Oke, ini saya coba bacakan ya, itu adalah XIJ atau nilai elemen ya. Untuk normalisasi adalah nilai elemen dibagi ya akar kuadrat. Gimana caranya nih? Akar kuadrat dari jumlah dari tiap elemen dikuadratkan gitu. Nilai elemen dibagi akar kuadrat dari jumlah elemen setiap kolom dari elemen dikuadratkan, ya gitulah gitu. Nanti kita lebih jelasnya pada contoh ya. Gitulah. Susah bacanya. Goblok amat. Akar kuadrat dari jumlah
jumlah kolom elemennya dikuadratkan. Akar kuadrat dari jumlah elemen kolomnya dikuadratkan. Nah, ini menghitung nilai optimasi terbobot langsung nih. Jadi ini adalah kondisi benefit yang di kiri, yang G, yang N itu adalah jumlah apa nih? Benefit cost. Jadi benefit bernilai plus, cost bernilai negatif gitu. Jadi normalisasi alternatif dikalikan dengan bobot untuk benefit dikurangi elemen normalisasi alternatif dikalikan dengan bobot, kalau dia cost dia dikurangi kayak gitu. Sesimpel itu. Rankingnya descending ya, dari yang terbesar ke terkecil. Oke, contoh soal ini standar banget ya. Caranya select, nah, udah select, nah, udah. Coba yuk, coba. Oke, kita punya yang kayak gini. Ini metode yang step 1 sama step 2 ya, sudah saya skip, jadi udah hasilnya seperti ini. Kita mulai dari yang pertama itu adalah sebentar. Sebentar ya, saya ada sorry ada telepon, maaf. Share screen lagi. Oke, jadi yang pertama kita akan lakukan normalisasi alternatif kan. Saya lakukan gini, apa namanya, kuad nilai elemen kuadrat. Yang pertama ya, jadi saya kuadratkan yang ini ya, 3 kuadrat. Ini dapat kan 3 pangkat 2 kan, kayak gitu. Oke, kuadrat. Oke, dapat segini. Ini kuadrat. Yang selanjutnya itu adalah jumlah kolom. Jumlah kolom ya. Ini saya dapetin dari jumlah aja, sum aja ya. Nah, sum. Nah, beres. Ya. Habis itu saya dapetin setelah itu adalah akar kuadrat dari jumlah kolom. Ini adalah, kalau di Excel tuh pakai square root ya. Square root ini doang. No. Dapat segini. Jadi saya dapat pertama kayak gini. Tapi ini belum selesai ya normalisasinya. Yang sekarang baru hitung normalisasi elemen. Indonesia elemen. Caranya adalah ya tadi di sini ya, nilai elemennya dibagi dengan jumlah kolom, jumlah akar kuadrat dari jumlah kolom dikuadratkan. Oke, jadi karena saya sekalian hitung ya, saya akan validasi supaya mereka nggak kemana-mana. Oke, kira-kira kayak gini. Ini saya lakukan untuk setiap elemennya. Nah, kayak gitu. Oke, ini tahap pertama ya. Jadi kalau di PowerPoint-nya yang ini udah beres, ya. Ini udah beres. Hasilnya udah benar, percayalah. Oke, kita sudah dapat normalisasi. Sekarang kita langsung lanjut nih ke perhitungan nilai optimasi. Yang mana kita akan gunakan ini. Oke.
Jadi C1 itu benefit, ini cost, ini benefit, ini cost, nah kan, ini bobotnya 0,1, ini bobotnya 0,15, ini bobotnya 0,45, ini bobotnya 0,3. Oke. Jadi yang kita lakukan adalah mengalihkan ini dengan ini. Jadi hasilnya adalah ini dikalikan dengan ini. Jadi nilai normalisasi alternatif dikalikan dengan bobot. Gitu. Ya kan, itu paling standar deh kayaknya. Saya validasi supaya nggak kemana-mana nilainya. Oke, saya copy ini dulu. Nah, ini akan saya lakukan perhitungan seperti ini. Nah, ini kita dapat matriks normalisasi alternatif terbobot seperti biasa. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung apa namanya? Ranking. Ranking di sini itu adalah jumlah benefit dikurangi jumlah cost. Ya, jadi yang mana yang benefit? Yang benefit adalah ini, oke, tambah ini benefit kan. Nah, tambah ini, ya, dikurang cost nih. Dikurangi cost. No, copy paste, beres. Gitu. Selesai loh. Kayak gitu doang. Ya. Jadi DSS gampang loh. Serius. DSS cukup mudah ketika kita dapat clue-nya. Oke, ketika kita lihat hasilnya seperti ini. Saya pakai 4 angka belakang koma supaya gini enggak jauh. No, hasilnya seperti itu. Oke. Ya, kalau misalkan kalian pakai murah sudah selesai TA kalian, harusnya tinggal bikin latar belakang sama penjelasan teori. Nah, jadi proposal TA kalian selesai dalam jangka waktu kurang dari 30 menit. Harusnya ini cukup bisa menggugah niat kalian untuk lulus lewat DSS gitu. Oke. Ya, hasilnya kayak gini. Jadi ini peringkat berapa ya ini? Ini mana paling tinggi? 4. 4 karena short descending ya 4. Yang pertama, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, yang kelima ini. Oh, dapat gitu. Nah, gitu. Oke, seperti itu saja. Seharusnya bisa kalian implementasikan juga. Oke, itu salah satu metode yang trending banget di semester ini di anak-anak bimbingan saya. 3 orang yang ngambil itu. Kalau misalkan mereka bisa lolos dengan itu sekarang, seharusnya kalian semester depan, misalkan kalian di semester 6 bisa mengajukan proposal, kalian bisa juga ajukan metode ini. Gitu ya. Oke. Apabila ada yang tidak mengerti tentang metode murah, silahkan dibaca lagi. Modulnya sudah step by step banget. Nggak ngerti juga bisa lihat ulang videonya. Kalau nggak ngerti bisa juga kembali tanyakan pada saya akan jelaskan sebaik mungkin untuk kalian bisa lakukan itu. Kemudian itu saja, seharusnya kalian nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan bisa kalian juga japri saya ataupun chat di grup saja. Jangan lupa kerjakan kuis gitu. Oke, itu saja. Terima kasih sudah hadir. Pertemuan. Oh ya, jangan lupa belajar Borda juga. Saya skip. Oke, itu saja pertemuan malam ini sudah jam 8. Terima kasih sudah menemani saya setengah jam. Terima kasih. Selamat malam. Saya izinkan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Terima kasih.